Halo, selamat siang bagi para siswa yang terkasih dalam nama Yesus. Bagaimana kabar kalian? Tentunya kita berharap semua baik-baik saja. Kita sama-sama berdoa semoga situasi yang terjadi di negara kita saat ini cepat berlalu sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita kembali. Proses KBM berjalan seperti biasa, tatap muka berjalan dengan baik. Harapan saya dan harapan kita semua, semoga negara kita ini cepat pulih dan kiranya Tuhan tetap menyertai kita. Hari ini kita akan mempelajari tangga nada dan tanda kromatis. Bagaimana itu proses terjadinya tangga nada, apa itu tanda kromatis, kita akan kupas tuntas pada pertemuan hari ini. Yang pertama, sebelum kita mempelajari mengenai tangga nada dan tanda kromatis, tujuan pembelajaran dari tangga nada dan tanda kromatis ini, yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi tanda kromatis dan tangga nada mayor, yang dimana tangga nada mayor ini ada 1 kres sampai 7 kres, 1 mol sampai 7 mol. Yang kedua, kalian mampu membaca melodi partitur notasi balok dengan tangga nada kres dan ataupun tangga nada mol. Nah, untuk mempelajari ini, tangga nada kalian harus tekun dan teliti sehingga dalam proses pembentukan tangga nadanya dapat berjalan dengan baik. Langsung saja kita mulai untuk materi pertama, yaitu tangga nada. Tangga nada adalah sederetan nada yang disusun berdasarkan jarak yang sudah ditentukan, di mana jarak interval tangga nada mayor adalah 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Saya ulang, jarak interval tangga nada mayor adalah 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Jarak interval untuk tangga nada minor adalah 1 setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Jadi jarak yang dimaksud tadi di awal adalah jarak yang 1, 1 setengah atau untuk yang mayor, ataupun jarak yang 1 setengah, 1, 1 untuk yang tangga nada minor. Nah, kita akan fokus membahas mengenai tangga nada mayor. Jadi untuk yang tangga nada minor di kelas 8 ini kalian tidak usah membahas itu dulu. Kita fokus pada pembahasan tangga nada mayor. Nah, untuk menyusun tangga nada mayor, kalian butuh tanda kromatis. Kenapa? Karena pada proses pembentukan tangga nadanya, nanti akan ada nada yang dinaikkan setengah, nada yang diturunkan setengah. Nah, karena untuk menyesuaikan dengan jarak yang sudah ditentukan tadi. Nah, kita akan mempelajari sedikit mengenai apa itu tanda kromatis. Tanda kromatis adalah tanda yang berfungsi menaikkan setengah laras atau menurunkan setengah laras atau mengembalikan yang telah dinaikkan atau diturunkan setengah laras ke nada yang semula. Ada satu nada yang sudah dinaikkan ataupun diturunkan setengah, itu dikembalikan ke nada yang semula. Jadi itulah yang dimaksud dengan tanda kromatis. Tanda kromatis itu yang pertama, kalau orang milenial sekarang, pertama bentuk yang sharp atau bentuk yang pagar atau kalau anak muda sekarang sering mengatakan dengan tagar. Nah, itu artinya adalah menaikkan not setengah laras. Yang berikut seperti huruf B dibaca mol, itu menurunkan setengah laras atau setengah langkah. Langkah di sini dimaksud kalau misalkan kamu lihat keyboard, di sini jelas bagaimana langkah 1 setengah. Nanti kita akan mempelajari. Nah, selanjutnya bentuk yang ketiga adalah pugar. Pugar ini untuk mengembalikan ke nada semula. Ke nada semula. Ada nada yang dinaikkan setengah, terus dikasih tanda pugar di depannya, maka nada yang tadi naik setengah akan kembali ke nada semula.
Itu untuk tanda kromatis. Nah, karena tanda kromatis kita sudah tahu apa artinya, bagaimana bentuknya, maka kita akan membahas mengenai tangga nada mayor. Bagaimana proses pembentukannya kita akan bahas di sini. Yang pertama, kamu harus tahu dulu apa itu tangga nada natural. Tangga nada natural ini tangga nada yang di dalam susunan tangga nada itu belum ada tanda naik setengah, tanda turun setengah, atau tanda crash, tanda mol, ataupun tanda pugar. Jadi itulah yang dinamakan dengan tangga nada natural. Apa itu tangga nada natural? Adalah tangga nada C. Kalau kita melihat pada pengertian tangga nada adalah sederetan nada yang disusun, maka tangga nada natural itu adalah susunan dari tangga nada C. C, D, E, F, G, A, B, C. Nah, untuk jarak yang dimaksud jarak interval mayor yang sudah kita bahas di depan, satu yang dimaksud di sini adalah jarak antara C ke D itu adalah 1, D ke E adalah 1, E ke F adalah setengah, F ke G adalah 1, G ke A adalah 1, A ke B adalah 1, dan B ke C adalah setengah. Maka kalau kita membaca tangga nada ini dengan solmisasi, C di sini bersifat sebagai do, D sebagai re, E sebagai mi, F sebagai fa, G sebagai sol, A sebagai la, B sebagai si, C sebagai do. Itu untuk susunan tangga nada natural. Nah, untuk menyusun tangga nada crash dan tangga nada mol, kita harus berpatokan kepada tangga nada natural tersebut. Karena awal untuk menentukan tangga nada crash itu diambil dari tangga nada natural. Awal untuk menentukan tangga nada mol itu pun diambil dari tangga nada natural. Nah, kalau kalian bertanya bagaimana sih jarak satu, bagaimana sih jarak setengah, kita bisa melihat gambar piano yang ada di layar. Jarak satu seperti yang ada di gambar ini adalah dari C ke D itu gambar jarak 1. Dari D ke E jaraknya 1. Kalau kita bahasakan dengan yang lain, kalau sesuai dengan gambar ini, jarak 1 adalah tuts yang putih ke tuts yang putih sebelahnya, tapi di tengahnya itu ada tuts hitam. Itu jarak 1. Jarak 1 yang lainnya adalah tuts yang hitam ke tuts yang hitam di sebelahnya, tapi di tengahnya ada tuts putih. Itu disebut dengan jarak 1. Nah, untuk jarak setengah, tuts putih ke tuts yang putih sebelahnya, tapi di tengahnya tidak ada tuts hitam. Itu jarak setengah. Atau jarak setengah adalah tuts yang putih ke tuts yang hitam di sebelahnya. Atau hitam ke putih yang di sebelahnya, itu yang disebut dengan jarak setengah. Jadi, kalau kamu bertanya, bagaimana sih jarak 1, bagaimana sih jarak setengah? Seperti yang tadi, 1 adalah putih ke putih, di tengahnya ada hitam, atau hitam ke hitam, di tengahnya ada putih. Oke, selanjutnya, kita sudah membahas mengenai tangga nada natural, bagaimana jaraknya. Nah, dari tangga nada natural ini, kita akan menyusun tangga nada crash. Sekarang, kita akan menyusun tangga nada 1 crash. Kita awali dengan bagaimana syarat untuk mencari tangga nada crash. Ada 4 syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama, melangkah 5 dari tangga nada sebelumnya. Yang kedua, tangga nada baru dihitung dari tangga nada natural. Maksudnya, untuk mencari tangga nada 1 crash, itu kita berawal dari tangga nada natural.
Tapi untuk mencari tangga nada 2 crash, patokan kita adalah tangga nada 1 crash. Demikian selanjutnya untuk yang 3 crash, patokan kita adalah yang 2 crash. Nah, syarat yang ketiga, memiliki pola interval mayor 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Syarat yang keempat, nada ketujuh dari tangga nada yang sudah kita susun dinaikkan setengah sehingga memenuhi persyaratan tangga nada mayor. Nah, jadi dari persyaratan ini, kalau kita mau mengambil contoh tangga nada 1 crash, nada kelima dari tangga nada natural adalah C, D, E, F, G. Maka tangga nada 1 crash diawali oleh nada G. Selanjutnya, susun secara berurutan G sampai bertemu dengan G seperti halnya tangga nada natural, berurutan dia. Sehingga menjadi G, A, B, C, D, E, F, G. Setelah itu, nada ketujuh dinaikkan setengah. Kalau kita lihat dari susunan tangga nada yang baru ini, nada ketujuhnya itu adalah F. Maka F di sini dinaikkan setengah menjadi F crash. Kalau dia crash dibaca akhiran is, kalau dia moll dibaca akhiran s. F dinaikkan setengah menjadi fis, maka susunan tangga nada G mayor atau 1 crash adalah G, A, B, C, D, E, fis, G. Itu contoh untuk tangga nada 1 crash. Kalau kita mencoba untuk melihat tangga nada atau menyusun tangga nada 2 crash, caranya sama seperti tangga nada 1 crash, hanya saja kalau 1 crash patokan kamu adalah tangga nada natural, kalau 2 crash patokan kamu adalah 1 crash. Jadi, selangkah yang kita ambil untuk menyusun tangga nada 2 crash adalah nada kelima dari 1 crash, yaitu apa? G, A, B, C, D. Diawali oleh D. Selanjutnya seperti apa? Itu langkah-langkahnya seperti yang sudah saya jelaskan ketika kita mencoba untuk menyusun tangga nada 1 crash. Sekarang, kita akan mencoba menyusun tangga nada moll. Kalau sebelumnya kita sudah menyusun tangga nada crash yang dinaikkan setengah, maka sekarang kita akan menyusun tangga nada moll yang dimana diturunkan setengah. Sama seperti halnya tangga nada crash, tangga nada moll juga ada syarat yang harus kita perhatikan. Pertama, melangkah 4 dari tangga nada sebelumnya untuk mengambil tangga nada baru. Posisinya untuk 1 moll berarti kita akan melihatnya dari tangga nada natural. Nah, yang kedua memiliki pola 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Yang berikutnya, nada keempat dari tangga nada yang baru diturunkan setengah sehingga memenuhi syarat tangga nada mayor. Contoh, kita akan mengisi atau menyusun tangga nada 1 moll. Syarat yang pertama, melangkah 4 dari tangga nada sebelumnya. Berarti untuk mencari 1 moll, melangkah 4 dari tangga nada natural. Melangkah 4 dari C, C, D, E, F. Maka tangga nada 1 moll diawali oleh F. Selanjutnya, susunlah F sampai F seperti halnya tangga nada natural ataupun tangga nada 1 crash yang sudah kita pelajari barusan. F kita susun sampai bertemu dengan F menjadi F, G, A, B, C, D, E, F. Selanjutnya, nada keempat dari yang sudah kita susun itu turunkan setengah. Diturunkan setengah berarti nada keempatnya B akan menjadi B moll atau dibaca bass. Maka tangga nada 1 moll adalah
F, G, A, bass, C, D, E, F. Nah, untuk mencari tangga nada 2 mol, sama dari syarat yang sudah ditentukan, melangkah 4 dari tangga nada sebelumnya. Kalau yang tadi 1 mol dari yang tangga nada natural, maka 2 mol dari tangga nada 1 mol. Jadi, untuk menentukan awalan dari tangga nada 2 mol, melangkah 4 dari tangga nada 1 mol. Apa itu? F, G, A, bass. Bass susun sampai bertemu dengan bass, selayaknya kita menyusun tangga nada 1 mol. Selanjutnya, nada keempat kita turunkan setengah. Apa itu yang diturunkan? Bass, C, D, E. Maka E yang di sini yang diturunkan setengah menjadi S. Demikian untuk menyusun tangga nada 3 mol dan selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai enharmonis. Ini di luar dari tangga nada mayor minor dan di luar daripada tangga nada atau tanda kromatis. Enharmonis ini adalah 2 nada yang namanya berbeda tetapi nadanya sama. 2 nada yang namanya berbeda tapi nadanya sama. Contoh, S atau E mol enharmonis atau sama dengan D crash. E yang diturunkan setengah berbeda tapi sama dengan D yang dinaikkan setengah. Berikutnya, C crash enharmonis dengan D mol. C crash enharmonis dengan D mol. C yang naik setengah sama dengan D yang turun setengah. Selanjutnya, A crash enharmonis dengan B mol. A yang naik setengah itu enharmonis dengan B yang diturunkan setengah. Seperti tujuan pembelajaran yang sudah saya jelaskan di awal. Dari pembelajaran ini diharapkan kamu dapat membaca partitur dari tangga nada yang berbeda, dari tangga nada crash, tangga nada mol. Jadi untuk dapat membaca itu dengan baik, kita perlu mempelajari yang namanya tanda mula. Karena pada hakikatnya penulisan partitur itu di dalam penyusunan melodi-melodinya tidak serta-merta dari tangga nada itu berapa crash, sedemikian di dalam partitur itu akan ditulis sebanyak crash itu juga. Namun dipersimpel dengan tanda mula ini. Nah, kalau kamu melihat di layar, tanda mula itu bertujuan untuk menunjukkan lagu ini berapa crash, lagu ini berapa mol. Kalau kamu melihat gambar yang pertama, di situ setelah kunci G ada 4/4. Setelah itu ada nada-nada yang disusun. Artinya apa? Tidak ada tanda crash atau tanda mol yang tertera di depannya. Karena biasanya tanda mula ini ditulis setelah di penulisan kunci. Jadi kalau kita lihat pada gambar itu tidak tertulis tanda crash ataupun tanda mol, maka sudah pasti lagu ini untuk yang seperti ini dinyanyikan dalam tangga nada C. Yang berikutnya, gambar yang kedua, di situ ada satu gambar crash di nada F. Artinya apa? Lagu ini dinyanyikan dalam tangga nada G sama dengan Do. Terus, arti dari tanda F atau tanda crash yang berada pada nada F mengartikan semua nada F pada lagu ini, baik itu F yang berada pada spasi pertama,
baik itu F yang pada garis kelima ataupun di atas atau di bawah garis paranada, itu sudah otomatis naik menjadi fis kalaupun tidak ditulis di depan notnya tanda crash. Karena di depan itulah fungsi dari tanda mula. Jadi di depannya sudah disebutkan bahwa sudah dikasih tanda semua nada F akan naik menjadi fis. Itu arti dari tanda mulanya. Terus yang berikutnya, gambar dari dua crash. Kalau kita teliti, di situ ada fis dan cis yang dikasih tanda crash. Artinya apa? Semua nada fis dan semua nada cis akan naik, semua nada F dan nada C akan naik menjadi cis dan fis. Kenapa? Karena pada tangga nada D, dua nada itu yang dinaikkan setengah. Demikian juga untuk tangga nada 3 crash, fis, cis, gis. Artinya apa? F sudah otomatis naik menjadi fis, C sudah otomatis naik menjadi cis, G sudah otomatis naik menjadi gis. Walaupun di dalam penulisan partiturnya nanti kamu tidak melihat adanya tanda crash. Gambar yang berikutnya itu ada untuk tanda mula yang mol. Sama seperti crash, kalau kita melihat gambar yang pertama, tidak ada lambang crash ataupun mol, berarti itu lagunya dimainkan dalam tangga nada C. Di sampingnya ada satu lambang mol berada pada nada B. Maka artinya apa? Semua nada B, baik B yang di bawah, baik B yang di garis ketiga, baik B yang di atas garis paranada, itu akan turun menjadi bass. Demikian juga untuk yang tanda mula yang 2 mol, yang terkena molnya itu B dan E. Artinya apa? Untuk B akan naik turun menjadi bass, E akan turun menjadi S. Nah, kita bisa melihat dari tanda mula ini ada dari 1 mol sampai 7 mol. Jadi supaya kamu paham bahwa nanti dalam partitur itu tidak ada penulisan mol di nada yang sudah terkena mol di awalnya, kecuali memang si komposernya menginginkan nada itu dinaikkan lagi menjadi setengah. Artinya apa? Menjadi double mol atau menjadi double crash. Misalkan begini, ada satu lagu, ada kunci G. Nah, di awalnya itu dikasih tanda 1 crash. Berarti lagu ini dinyanyikan dalam tangga nada G. Ada susunan melodi di dalamnya, terus ada garis birama atau garis bar. Di sampingnya ada nada yang berada pada garis keempat dan pada spasi yang pertama. Walaupun nada ini tidak dikasih tanda crash, sudah otomatis dia akan menjadi fis. Kenapa? Karena di awalnya ini kita sudah tulis tanda mula. Itulah guna dari tanda mula tersebut. Demikian juga kalau misalkan kita bentuk dalam tangga nada mol. Ada garis paranada, kunci G, kita buat 1 mol. 1 mol. Nada B di sini sudah turun menjadi bass. Ada susunan-susunan melodi. Nah, di sini ada nada B dan ada nada B. Nada B yang di sini walaupun tidak ditulis bentuknya di bemol, sudah otomatis nada ini dan nada ini adalah bemol. Kenapa? Karena di depannya sudah ada tanda mula. Demikian penjelasannya. Oke, sekarang mari kita lihat contoh gambar sebuah partitur, bagaimana itu tanda mula dipakai di setiap partitur yang ada. Yang pertama, di sini ada lagu Mengheningkan Cipta. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, di sini ada tanda
kunci G, setelahnya ada huruf C, semacam huruf C, itu artinya birama 4/4. Dan di sini kita tidak melihat tanda crash atau gambar crash, gambar mol. Artinya apa? Lagu ini dinyanyikan dalam tangga nada C sama dengan Do. Karena di awalnya kita tidak menemukan tanda mula. Gambar yang selanjutnya, kalau kamu perhatikan, di situ ada 2 tanda mol. Maka lagu ini dinyanyikan dari tangga nada bass. Kenapa bass? Karena tanda mulai atau tanda mol yang 2 itu hanya ada pada tangga nada bass sama dengan Do. Selanjutnya, kalau kamu perhatikan pada gambar yang ketiga, di sini ada satu tanda, yaitu tanda crash. Maka sudah pasti lagu ini memakai tangga nada G mayor. Karena untuk lagu yang satu crash adalah G mayor. Jadi, kesimpulannya, untuk membentuk suatu tangga nada, ada syarat-syarat yang harus kita perhatikan. Yang pertama, untuk crash tadi melangkah 5 dari tangga nada sebelumnya dan menaikkan nada yang ketujuh. Untuk tangga nada mol melangkah 4 dan menurunkan nada yang keempat. Nah, untuk tanda kromatis, tanda pagar atau crash itu artinya menaikkan setengah, tanda mol menurunkan setengah, dan tanda pugar yaitu untuk mengembalikan ke nada yang semula. Jadi kita juga sudah membahas sampai pada tanda mulanya, bagaimana pemakaiannya dalam partitur, bagaimana jika ada tanda mula 3 crash, 2 mol, 1 crash dan sebagainya, kamu sudah bisa membacanya. Demikian untuk materi hari ini. Saya harap kalian semua dapat mempelajarinya dan dapat mengerti. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Dan sampai sekian pembahasan kita hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.